Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiban Zaira Mahira. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul analisis rasio keuangan dalam perhitungan return sum sebagai dasar keputusan investasi setelah adanya transportasi online. Studi kasus ini saya lakukan pada perusahaan industri taksi dan bus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Sebelum saya memulai memaparkan hasil penelitian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Endang dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Anis yang telah membimbing saya dan memberikan arahan sehingga penelitian saya bisa saya selesaikan dengan baik. Lalu kita masuk ke latar belakang penelitian saya. Perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memaksimalkan laba atau profit. Ketika sebuah perusahaan memperoleh laba yang besar, maka hal itu dapat menaikkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan meningkat, akan membuat harga saham perusahaan meningkat pula. Manajer keuangan dapat melakukan beberapa pengambilan keputusan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Ketepatan pengambilan keputusan sangat tergantung pada keakuratan data akuntansi yang tersedia. Dengan demikian, peran akuntan sangatlah penting untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat agar dapat digunakan oleh manajer keuangan untuk memutuskan kebijakan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satu pengambilan keputusan yang diambil antara adalah keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan salah satu ketetapan yang dibuat oleh pihak perusahaan dalam membelanjakan dana yang dimilikinya dalam bentuk aset tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan yang di masa yang akan datang. Keputusan investasi akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu dengan memperbandingkan antara aset lancar dengan aset tetap, di mana untuk memperoleh data berupa aset lancar itu sendiri diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Lalu transportasi. Beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah mengalami transformasi termasuk dalam bidang transportasi. Kemudian mengakses berbagai hal melalui ponsel pintar atau kita sebut smartphone, membuat beberapa perusahaan menggunakan peluang ini untuk mengembangkan aplikasi berbasis online. Menurut data Organda atau Organisasi Angkutan Darat, jumlah taksi pada tahun 2018 sebanyak 9.700 unit, dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak 25.550 unit. Pada saat yang sama, jumlah pengemudi taksi online sebanyak 170.000 orang, dan hanya dari satu penyedia aplikasi saja. Hal ini berdampak pada perusahaan yang bergerak di bidang sektor transportasi khususnya taksi dan bus, karena hal ini mempengaruhi harga saham perusahaan mereka. Dengan adanya transportasi online sejak tahun 2015, perusahaan taksi dan bus mengalami penurunan harga saham sehingga mempengaruhi return saham dari perusahaan tersebut. Harga saham perusahaan dapat mencerminkan kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Kinerja keuangan yang baik dari sebuah perusahaan merupakan pertimbangan utama bagi para investor. Semakin baik tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan, maka diharapkan harga saham meningkat akan memberikan keuntungan atau return saham bagi investor yang baik pula. Lalu dalam penelitian ini saya akan memaparkan rata-rata harga saham dan rata-rata return saham dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Dari tahun 2016 sampai 2019, rata-rata harga saham cenderung turun. Dari 2016 senilai 1.126 turun menjadi 904 pada 2019. Dengan adanya transportasi online pada tahun 2015, perusahaan taksi dan bus mengalami penurunan harga saham sehingga mempengaruhi return saham dari perusahaan tersebut juga. Dapat dilihat rata-rata return saham pada tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak berbeda jauh. Tahun 2016 sebanyak 1.115 dan pada tahun 2019 sebanyak 903. Tidak berbeda jauh. Lalu return saham. Return saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat investor untuk melakukan investasi dalam suatu perusahaan. Dengan tingginya tingkat return saham yang diberikan oleh perusahaan kepada investor, maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja perusahaan yang sangat baik, sehingga investor pun yakin bahwa perusahaan tersebut akan memberi efek yang positif terhadap saham yang diinvestasikan oleh investor pada pasar modal. Maka dari itu, return saham atau tingkat pengembalian dapat diukur melalui rasio keuangan. Rasio keuangan ini sangatlah penting kegunaannya untuk menganalisis bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan yang diperoleh dari hasil operasional perusahaan tersebut. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Analisa laporan keuangan meliputi perhitungan interpretasi rasio sangat diperlukan untuk dapat memahami informasi tentang laporan keuangan.
Menurut Kashmir, rasio keuangan yang umum untuk mengukur kinerja perusahaan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, pertumbuhan, dan penilaian. Akan tetapi, rasio yang digunakan pada penelitian kali ini adalah rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas. Dikarenakan rasio keuangan yang mempengaruhi return saham menurut Ulupui pada tahun 2000, dalam penelitian 2009 adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Lalu kita masuk kepada metode penelitian. Objek penelitian yang saya gunakan adalah perusahaan sektor transportasi yang bergerak pada jasa taksi dan bus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Dan sampel penelitian yang saya gunakan adalah 3 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik yang diambil berdasarkan sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Lalu metode analisis yang saya gunakan, yang pertama adalah regresi panel, yang kedua adalah analisis statistik deskriptif, yang ketiga adalah model estimasi panel, yang keempat adalah pemilihan model estimasi, lalu yang kelima adalah uji asumsi klasik, dan yang terakhir adalah uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Lalu kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian saya kali ini. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif menunjukkan return saham nilai maksimumnya sebanyak 8,72 dengan nilai minimum sebanyak 3,8 dengan rata-rata 5,848. Lalu rasio current ratio nilai maksimumnya sebanyak 25328,2 dengan nilai minimum sebanyak 1825 dengan rata-rata 670,4. Lalu rasio selanjutnya yaitu DER atau Debt to Equity Ratio dengan nilai maksimum sebanyak 4505,3 dengan nilai minimum sebanyak minus 502, lalu dengan rata-rata 155,7. Lalu rasio yang selanjutnya adalah Return on Asset dengan nilai maksimum sebanyak 7,22 dengan nilai minimum sebanyak minus 74,1 dengan rata-rata minus 7,1. Lalu rasio yang terakhir yang saya gunakan adalah total asset turnover dengan nilai maksimum 0,66,0000 dengan nilai minimum 0,00 dengan rata-rata 0,24. Lalu kita masuk pada uji pemilihan model. Dari hasil uji pemilihan model yang saya lakukan, uji Chow didapatkan bahwa probabilitas senilai 0,000 atau di bawah 0,05, maka artinya tolak H0, yang berarti model terpilih adalah model FEM atau Fixed Effect Model. Lalu dari hasil uji pemilihan model yang kedua yaitu uji Lagrange Multiplier atau uji LM, didapatkan bahwa probabilitas sebanyak 0,000 dan menunjukkan di bawah 0,05, maka tolak H0. Artinya model terpilih adalah model RAM atau Random Effect Model. Namun dari uji pemilihan model saya tidak menggunakan model RAM dikarenakan model RAM tidak memungkinkan pada penelitian ini, sehingga model terpilih adalah model FEM atau model Fixed Effect Model. Lalu kita masuk pada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan gambar di samping, gambar menunjukkan bahwa nilai Jar-Quebera sebesar 3,181 dengan nilai probabilitas 0,20 lebih besar daripada alfa 0,05, maka artinya terima H0, yang berarti asumsi residual menyebar normal dan terpenuhi. Lalu kita masuk ke uji asumsi klasik kedua yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen dalam model regresi panel secara keseluruhan memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,8, sehingga tidak adanya multikolinearitas. Lalu kita masuk kembali kepada uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji autokorelasi.
Berdasarkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,859081, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson yang menggunakan signifikansi 5%. Dengan jumlah sampel sebanyak 48 dengan jumlah variabel independen sebanyak 4, sehingga didapatkan nilai tabel DL sama dengan 1,7206, lalu DU sebanyak 1,36, lalu 4 DU sebanyak 2,6, dan 4 DL sebanyak 2,2794. Dengan melihat nilai Durbin-Watson yang berada di bagian autokorelasi positif dari gambar yang sudah saya tampilkan, dapat disimpulkan bahwa data travel cost metode terdapat autokorelasi yang positif karena berada di bagian sebelah kiri. Lalu uji asumsi klasik yang terakhir yang saya gunakan adalah uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas, nilai koefisien menunjukkan dari hasil tersebut seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari alfa 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa dari hasil angka penelitian saya ini tidak ada yang lebih besar daripada alfa 5%, sehingga terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Lalu kita masuk ke hasil uji regresi linear berganda. Dari hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat bahwa nilai koefisien current ratio itu sebanyak 0,00000386 yang menunjukkan arah yang positif terhadap return saham. Lalu nilai debt to equity ratio memiliki arah yang negatif terhadap return saham senilai 0,000253. Lalu return on asset memiliki arah yang positif sebanyak 0,012096. Lalu total asset turnover memiliki arah yang negatif terhadap return saham dengan nilai 0,020301. Dari hasil uji yang sudah saya lakukan, saya meringkas dalam tabel hipotesis berikut ini. Current ratio dengan koefisien 0,000386 dengan probabilitas 0,74. Hipotesisnya adalah current ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Maka hipotesis ini ditolak. Lalu variabel DER dengan koefisien minus 0,000253 dengan probabilitas 0,9676, maka DER atau debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Hipotesis ditolak. Lalu variabel return on asset dengan koefisien 0,012096 dengan probabilitas 0,0001, maka hipotesisnya adalah ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, maka hipotesisnya diterima. Lalu variabel total asset turnover dengan koefisien minus 0,020301 dengan probabilitas 0,9452, maka hipotesisnya adalah total asset turnover berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham, maka hipotesisnya ditolak. Lalu variabel current ratio, DER, lalu ROA dan TATO secara simultan dengan koefisien 280,8751 dengan probabilitas 0,000, maka hipotesisnya adalah current ratio, debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, maka hipotesisnya adalah diterima. Lalu kesimpulan yang saya dapat berikan adalah pada variabel current ratio mengindikasikan bahwa dengan nilai current ratio yang rendah bukan berarti perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena current ratio yang rendah pada suatu perusahaan mampu mengelola money to create money untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Maka dari itu, current ratio dapat menjadikan pertimbangan investor untuk keputusan investasinya.
Lalu variabel debt to equity ratio mengindikasikan bahwa jika DER semakin besar, maka return saham akan semakin rendah karena laba yang dihasilkan perusahaan tersebut cenderung akan digunakan untuk membayar hutang daripada untuk membagikan dividennya. Oleh sebab itu, tingkat DER atau debt equity ratio suatu perusahaan akan menjadi pertimbangan keputusan investasi dalam menanamkan modalnya. Lalu variabel return on asset atau ROA mengindikasikan bahwa para investor menggunakan return on asset sebagai tolak ukur kinerja perusahaan yang digunakan untuk memprediksi total return saham. Dengan demikian, return on asset yang semakin besar akan menunjukkan kinerja perusahaan naik sehingga return saham juga akan naik. Oleh sebab itu, tingkat ROA suatu perusahaan akan menjadi pertimbangan keputusan investasi bagi investor dalam menanamkan modal di suatu perusahaannya, khususnya di perusahaan taksi dan bus yang terdaftar di Bursa Efek. Lalu variabel total asset turnover mengindikasikan bahwa aktivitas perusahaan yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besar dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva yang tidak produktif, sehingga dapat menyebabkan total aset turnover atau tato menjadi turun. Beberapa perusahaan yang mampu mendapatkan tato yang tinggi tidak diikuti dengan laba bersih yang lebih besar, yang membuat investor tidak begitu tertarik untuk membeli saham pada perusahaan tersebut. Lalu kesimpulan yang terakhir, variabel current ratio, debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.